Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rulatul Farihat dari Pendidikan Bahasa Arab kelas 2E. Di sini, saya akan menyampaikan soal dan jawaban UAS PKN. Untuk soal yang pertama, yaitu, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Nah, apakah HAM dan agama itu ada pertentangan dan keselarasannya? HAM merupakan sebuah wacana yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun, secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya, ajaran-ajaran Islam sejalan dengan motivasi HAM yang dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM. Nah, letak keselarasan antara HAM dan agama terdapat pada nilai-nilai Islam dan HAM yang mempunyai beberapa kesamaan atau keselarasan, antara lain dalam nilai persamaan atau equality, kebebasan, freedom, keadilan, justice, dan nilai-nilai yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dengan HAM. Demikian juga dengan beberapa implementasi nilai universal tersebut. Adapun contoh keselarasan HAM dan agama itu, misalnya setiap orang berhak adanya kebebasan dalam beragama. Adapun pertentangan HAM dan agama setelah ditinjau dari perspektif sejarah, proses perkembangan pemikiran HAM yang kemudian diberlakukan secara universal setelah dicetuskannya pernyataan umum tentang HAM memang tidak banyak melibatkan peran agama dan agamawan. Karena itulah, wajar jika pemikiran HAM kemudian menghasilkan perbedaan bahkan pertentangan dan resistensi dari agama-agama yang ada. Adanya pertentangan karena HAM memiliki bahwa prinsip kebebasan harus dilakukan secara mutlak tanpa batas. Sementara Islam tidaklah demikian. Menurut Islam, kebebasan tidaklah mutlak tanpa mengenal batas. Ada batas-batas tertentu yang harus dipahami. Kebebasan manusia tidaklah berarti bahwa boleh bertindak semaunya. Bagi Islam, kebebasan tanpa batas merupakan sebuah ketidakmungkinan karena manusia berada dalam batas-batas ruang dan waktu. Sementara orang lain juga memiliki kebebasan. Karena itulah, tidak seorang pun berhak memaksakan kehendaknya atas orang lain. Kebebasan membawa konsekuensi pertanggungjawaban atas seluruh tindakan dan pikirannya. Kebebasan dan tanggung jawab bagaikan dua sisi mata uang. Dengan demikian, saling memberikan perlindungan, rasa aman, dan penghormatan atas martabat merupakan tuntunan pada setiap orang. Contohnya, dalam HAM seseorang bebas untuk mengganti agamanya, tetapi dalam Islam memberikan larangan keras bagi pemeluknya untuk berpindah agama atau disebut dengan murtad. Karena dalam Islam, seseorang yang sudah menganut agama Islam harus berpegang teguh dalam keyakinannya. Kemudian untuk nomor 2, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Nah, bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional? Untuk jawabannya, negara Indonesia kan merupakan negara demokrasi yang menganut teori trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan dibagi 3 agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Karena jika negara dipimpin fokus pada satu orang, tentunya kekuasaan akan dominan dan mensejahterakan kalangannya terlebih dahulu. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di negara Indonesia adalah mereka sederajat, tetapi saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat
yang harusnya menjadi kepala penyuara rakyat. Namun keadaannya sekarang tidaklah sama. Mereka hanya mengatasnamakan kepentingan rakyatnya. Sebagai lembaga eksekutif, mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif, kemudian pelaksanaan undang-undang diawasi oleh legislatif, dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu lembaga yudikatif. DPR sebagai legislatif berkewenangan membuat undang-undang dan mengontrol pemerintahan. Dari fungsinya, maka antara pihak legislatif dan eksekutif harus melakukan kerjasama terlebih di Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan. Legislatif merupakan wakil dari partai, tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak jauh dari kepentingan partai. Begitu juga dengan eksekutif yang meskipun dipilih langsung oleh rakyat, tetapi presiden memiliki hubungan dengan kepentingan partai. Untuk mencapai tujuan nasional, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Semua lembaga tersebut bekerja, tidak ada kesewenang-wenangan saat melakukan aturan tersebut. Untuk nomor 3, pertanyaannya, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Nah, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Nah, masyarakat Madani adalah model masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad selepas hijrah ke Madinah. Konsep masyarakat Madani merupakan konsep yang bersifat universal, sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan apabila konsep ini akan diwujudkan di Indonesia. Karena konsep masyarakat Madani lahir dari masyarakat asing. Sehingga konsep masyarakat madani menurut Dawam Raharjo yang mengandung 3 hal tersebut sesuai dengan konsep masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Apabila konsep tersebut akan diaktualisasikan di masyarakat Indonesia, maka diperlukan suatu konsep. Perlu ada langkah-langkah yang kontinu dan sistematis yang dapat merubah paradigma, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu nomor 4, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Nah, pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Untuk jawabannya, upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda yaitu dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, pemahaman ilmu yang cukup, meminimalisir kesenjangan sosial, mendukung berbagai perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, dan yang terakhir menyaring informasi yang didapatkan. Mungkin cukup sekian penyampaian soal dan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.